di beasiswa unggulan itu mencari orang yang unik. Intinya pas 2019 pas awal jadi maba pernah ikutan ya, cuma sampai di Hmm, seleksi wawancara ya. Terus nyoba lagi di tahun ya. 2020 dan alhamdulillah ya buat 2020 ini. Jadi sebenarnya kalau untuk uang saku dan uang buku itu sama. Kalau nggak salah, kalau dihitung-hitung ya, uang saku itu 1.500.000 per bulan dan uang buku itu 2 juta per tahun, kalau nggak salah. Nah, yang membedakannya itu UKT kita masing-masing. Jadi berapapun UKT kita itu dibiayai full oleh beasiswa unggulan seperti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang mungkin nantinya nonton di YouTube ya Teh. Mengenai tips and trik lolos beasiswa unggulan bersama Awarde beasiswa unggulan ya. Ada Teh Media Viveriati yang juga for your information ini cutting ya di jurusan aku. Ini tuh karena banyak itu ya Teh request gimana sih tips and trik buat lolos beasiswa unggulan, karena kan beasiswa unggulan ini favorit ya Teh, banyak banget pertanyaan gitu ya, apalagi gimana sih lolos tapi nggak punya sertifikat misalnya ya, terus tuh akreditasi kampus dan lain sebagainya, terus seleksinya tuh kayak gimana, benefitnya juga apa aja. Nah mungkin sekarang itu akan kita bahas gitu ya bersama Teh Media yang merupakan salah satu award beasiswa unggulan tahun 2020 ya. Mungkin Ya. sebelumnya terima kasih banyak gitu ya kepada Teh Media yang berkenan direpotkan untuk hadir join di sini ya, khususnya mungkin ini buat video di YouTube ya Teh. Iya, terima kasih banyak ya Teh meluangkan waktunya, dan mungkin bisa perkenalan diri secara singkat dulu ya Teh, mungkin sebelum nanti aku bahas CV-nya juga gitu ya, kita lihat sedikit. Ya, baik, terima kasih juga buat Teh Fitria yang udah memberikan kesempatan. Santai aja mungkin ya, perkenalkan nama aku Media Viveriati. Saat ini alhamdulillah baru beres sidang skripsi juga di tanggal 4 Juli tahun ini dan menunggu untuk wisuda, dan untuk sekarang kesibukannya ya memplanning hal apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin gitu aja. Oke, jadi emang sekarang itu udah ini ya Teh, tinggal nunggu wisuda aja ya Teh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ini panutan banget ya guys. Kita lihat dulu ya dari CV-nya, ini Masya Allah banget sih, tadi udah sempet aku buka juga. Jadi mungkin dari pendidikannya Teteh aslinya orang Cirebon? Kuningan. Oh Kuningan, tapi Kalau tinggal asli Kuningan, iya. Cirebon. Oh. Jadi waktu kelas 6 SD, nah itu pindah ke Cirebon. Ini bisa dilihat emang pas SD-nya pindahan ya Teh dari Kuningan ke Iya. Cirebon, terus sampai SMA di Cirebon dan di Unsil angkatan 2019 ya, dan sebentar lagi juga wisuda gitu. Keren Mm-mm. banget. Nah, buat organisasinya juga banyak ya, dari mulai SMP sampai yang terbaru mungkin jadi Bendahara Forum Beasiswa Unggulan Jawa Barat. Jadi aku juga Teh sempat ikut yang apa sih, sosialisasi ya, sosialisasi BU Mm, Jabar itu loh. Terus buat pengalamannya ini Masya Allah banget. Mulai dari peserta pelatihan nasional Olimpiade Sains Nasional Education Science tahun 2018 ya. Dan ini juga pernah menjadi pemateri ya Teh. ya, Oh, pemateri ya, sering-sering di ini sebagai pemateri, dan juga pendiri dari komunitas beasiswa unggulan Unsil ya. Aku juga sempat ini ikutan juga Teh yang mm-mm. join Tapi di. sekarang udah agak pasif sih, soalnya kan itu cuma berdua gitu yang ngurus, dan karena lagi sibuk sama tugas akhir, jadi terbengkalai. Terus buat prestasinya ini banyak juga ya guys, dari mulai juara satu baca tulis aksara Sunda. Ini berarti 2015 itu waktu Pas SMP, mau SMP. 2017 ini SMA. ya Oh, SMA. SN bidang geografi. Ini keren banget ya Teteh, bidang geografi. Kok masuknya ke biologi? Ya, begitulah. Hidup memang misteri ya. Terus yang terbaru ini Masya Allah banget. Juara satu masa berprestasi tingkat Universitas Siliwangi. Keren banget ya, mewakili FKIP juga. Nah, mungkin kan Teteh daftar BU beasiswa unggulan ini tahun 2020 ya Teh? Ya, Nah, jadi sebenarnya ya. kalau kalau mencoba daftar itu dari 2019 waktu jadi maba. Cuma itu
gagal di seleksi wawancara. Hmm. Kemudian tahun depannya itu mencoba lagi dan baru lolos di tahun depannya gitu. Intinya pas 2019 pas awal jadi maba pernah ikutan ya, cuma sampai di Hmm, seleksi wawancara ya, terus nyoba lagi di tahun ya, 2020 dan alhamdulillah ya buat 2020 ini. ya. Sebelumnya kenapa sih Teh milih daftarnya beasiswa unggulan? Padahal gitu beasiswa banyak ya, khususnya mungkin yang Jawa Barat ada Jabar Future Leader Scholarship ya Teh. Terus ada lagi Hmm. gitu beasiswa lain. Kenapa milihnya beasiswa unggulan? Jadi ada beberapa alasan kenapa aku memilih beasiswa unggulan untuk diri aku sendiri. Yang pertama, BU ini saat itu ya satu-satunya beasiswa yang membiayai penerimanya sampai lulus. Artinya sampai maksimal semester 8. Kemudian cakupan yang diterimanya juga menurut aku sudah lengkap, mulai dari uang kuliah, kemudian uang buku dan uang sakunya. Nah, selain itu juga sasaran beasiswa unggulan ini juga umum, di mana waktu, jadi kan kalau di BU itu ada supervisi ya, biasanya setiap tahun itu adalah minimal sekali. Nah, selalu berulang-ulang dijelaskan bahwa beasiswa unggulan ini ya ditujukan untuk warga negara Indonesia, putra-putri yang ada di Indonesia. Nah, memang di panduannya juga dituliskan untuk putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Jadi kalau kita memang mengaku sebagai warga negara Indonesia dan menjadi salah satu bagian baik putra maupun putri di Indonesia, nah kita harus membuktikan kita juga menjadi salah satu putra putri terbaik untuk dapat dipilih menjadi penerimanya. Jadi beasiswa unggulan ini umum banget gitu. Jadi semua orang bisa ikut asal mereka mau membuktikan uh, bahwa mereka itu menjadi salah satu bagian dari putra-putri terbaik tersebut gitu. Kalau beasiswa yang lainnya itu kan biasanya ada pembatasan, misalnya apalah apa tuh pengkategorian seperti itu. Kalau BU ini umum gitu. Benefitnya tadi juga lumayan full ya Teh ya, benefitnya sampai lulus. Dan juga memang cakupannya banyak gitu ya Teh, ditekankan juga buat mungkin selain dari masyarakat berprestasi ada juga yang buat pegawai Kemendikbud ya Teh, Iya dan betul juga betul. yang disabilitas mungkin jadi lebih cakupannya lebih luas gitu. Benefit udah disinggung ya, jadi benefitnya itu mulai dari apa aja Teh, mungkin bisa disebutkan lagi. Jadi benefitnya itu yang pertama uang saku bulanan, tetapi diberikannya itu setiap tahun sekali begitu. Kemudian uang kuliah, jadi UKT kita juga sudah termasuk dibiayai di dalamnya, dan juga ada uang buku. Jadi menurut saya pribadi itu sudah lumayan lengkap seperti itu. Oh, jadi diberikannya tuh sekali berarti kalau misalnya 4 tahun full berarti setahun. Jadi tiap satu Setahun tahun sekali, jadi sekali gitu ya. ya jadi ada 4 kali pencairan misalnya seperti itu. Untuk besarannya sebenarnya aku juga ada yang nanya gitu ya Teh, itu tuh di beasiswa Mm-mm. unggulan tuh jadi di list dulu data pengeluarannya atau seperti apa gitu. Maksudnya tuh besaran benefit Hmm, tiap orangnya itu sama ataukah gimana gitu. sebenarnya kalau untuk uang saku dan uang buku itu sama. Kalau nggak salah, kalau dihitung-hitung ya, uang saku itu 1.500.000 per bulan dan uang buku itu 2 juta per tahun. Kalau nggak salah. Nah, yang membedakannya itu UKT kita masing-masing. Misalnya di universitas negeri kan biasanya sudah tetap ya UKT setiap semesternya sekian-sekian. Misalnya kita anak kedokteran, UKT satu semester misalnya 25 juta. Ya udah berarti eh, kalau dalam 1 kali pencairan untuk UKT-nya aja kan berarti 50 juta. Kemudian untuk biaya hidupnya itu berarti dikalikan 12 bulan. Dan untuk biaya buku yang 2 juta itu 1 tahun. Nah, jadi yang membedakan besarannya itu di UKT-nya sendiri gitu. Jadi berapapun UKT kita itu dibiayai full oleh beasiswa unggulan seperti Nah, jurusan yang terbilangnya mahal juga bisa ya Teh, karena ada yang nanya iya, FK, FKG bisa nggak? Ternyata bisa ya Teh. iya bisa banget. Pokoknya semuanya deh, bisa semuanya. Kan ada ketentuan buat akreditasinya.
Untuk Nah, iya, nah itu apakah dari tiap tahun sama ya teh ya minimalnya itu B? ya dari tahun mulai teteh itu udah memang B, seperti itu minimal B. Dan sampai saat ini juga di panduan terbaru juga masih minimal B. Iya, soalnya ada yang nanya, misal ya universitasnya B, tapi karena jurusannya ini baru ya teh, jadi akreditasinya masih C itu apakah bisa daftar atau mendingan gak usah daftar? Sebenarnya ya kalau di seleksi administrasi itu kan pasti yang mengeceknya itu benar-benar melihat sesuai aturan. Jadi pasti kalau misalnya akreditasi program studinya nanti tidak memenuhi, ya kemungkinannya itu kecil untuk diterima. Tetapi kan kita kadang nggak tahu ya rezeki orang seperti itu. Jadi kalau misalnya sekiranya yakin, ya dicoba aja begitu. Kalau misalnya memang pengen banget nih perfect gitu dalam hal administrasi supaya gak sia-sia apa yang sudah dikorbankan gitu. Ya lebih baik disesuaikan dengan aturan. Bagusnya itu lihat dulu persyaratan dan juga ketentuannya ya teh, lebih baik memang harusnya sesuai gitu ya, biar peluang buat lolosnya juga mungkin lebih besar ya. Ya betul-betul. Apa ketentuan yang memang berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin sepengalaman teteh gitu untuk tahun sekarang dan tahun sebelumnya itu perbedaannya itu di sebelah mana gitu. Oke, kalau bisa dirangkum ada tiga hal perbedaan. Yang pertama, di tahun saya tahun 2019-2020 itu tidak ada UKBI atau ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Sementara di tahun sebelumnya, di tahun kemarin dan di tahun ini itu sudah ada peraturan tersebut. Kemudian untuk tes TOEFL waktu tahun saya itu hanya diperuntukkan untuk S2 dan S3 saja. Sementara untuk S1 itu tidak diwajibkan begitu. Kemudian yang terakhir itu di bagian esai beasiswanya. Kalau waktu angkatan aku itu temanya aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Sementara untuk yang sekarang itu kontribusi ya, mengenai kontribusi untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, mungkin perbedaannya itu di tiga hal tersebut. Sekarang ini jadi buat yang wajibnya itu sertifikat bahasa Inggrisnya itu yang S1, S2, S3, yang tujuan Hmm, perguruan tingginya itu luar negeri ya teh. Sementara untuk dalam negeri ya, lebih ke opsional ya teh, walaupun mungkin S2 sama S3. ya ya kalau yang sekarang itu yang untuk luar negeri ya. Nah, kalau waktu dulu itu untuk S1 benar-benar nggak ada persyaratan itu. Ya, terus ada yang nanya juga nih teh, kan dia kampusnya itu di Al Azhar ya. Sementara kan Al Azhar eh, bahasanya bukan bahasa Inggris ya. Meskipun perguruan tingginya itu luar negeri itu sama harus menyertakan bahasa Inggris juga. Iya, pokoknya nanti kan kalau di laman pendaftaran itu, waktu dulu kan ada websitenya sendiri ya, beasiswa unggulan apa gitu ya. Kalau sekarang kan udah dialihkan ke website Si Unggul. Nah, di Si Unggul itu kan nanti ada kolom-kolom yang memang harus diisi dan kolom-kolom itu disesuaikan dengan persyaratan yang diminta seperti itu. Jadi ya meskipun kita univnya non Inggris ya, itu pasti tetap harus melampirkan sertifikat bahasa Inggrisnya seperti itu. Oh iya, kalau misalnya ada sertifikat kemampuan bahasa lain gitu ya teh, seperti bahasa Arab itu mungkin bisa masuk ke bagian prestasi. Kalau nggak salah ada bagian sertifikat kompetensi ya. Nah, mungkin bisa di bagian itu juga. Kalau misalnya mau dimasukkan ke bagian prestasi juga sebenarnya boleh-boleh aja sih. Soalnya nanti di bagian prestasi itu biasanya ada ada pilihan-pilihannya begitu. Misalnya tingkat apa sudah ada pilihannya. Judul apa namanya? Judul penghargaannya apa itu juga biasanya sudah bisa dipilih atau diketik manual begitu. Nah, iya teh ngomongin sertifikat dan juga prestasi, mungkin ya ini tuh banyak yang komen juga. Kalau misalnya nggak punya sertifikat gitu ya teh, mungkin khususnya sertifikat prestasinya tuh yang tingkat nasional ataupun internasional kan diutamakan ya teh di ketentuannya. Nah, itu bagaimana? Apakah ada kemungkinan buat lolos?
ada kemungkinan buat lolos. Jadi pokoknya sertifikat apapun yang kalian miliki itu diupload aja. Cuma mungkin minimal yang tingkat kota atau kabupaten ya. Kota, kabupaten, kemudian provinsi ataupun regional, kemudian nasional atau kalau ada dan lebih bagus itu kan yang internasional, yang nasional dan internasional. Jadi kita bisa bayangkan yang mendaftar BU itu kan banyak ya, ribuan orang. Waktu zaman saya itu kalau nggak salah 30.000 yang membuat akun, kemudian 15.000 yang submit, dan ya cuma 1.500 orang yang terpilih. Nah, logikanya di 1.500 orang ini ya mungkin saja tidak semuanya memiliki sertifikat nasional dan internasional. Pasti mereka-mereka yang diterima ini tidak hanya dilihat dari jenjang sertifikatnya seperti itu. Jadi untuk yang punya sertifikat baik di tingkat regional ataupun kota, jangan berkecil hati karena penilaian bukan hanya dari itu saja seperti itu. Nah, iya mungkin ada beberapa komponen ya Teh, banyak mungkin ya. Nah, ini nyambung juga mungkin ke pertanyaan berikutnya ya Teh, terkait dengan tips and trick gitu Teh lolos beasiswa unggulan. Mungkin yang pertama ini sering banget ditanyakan ya Teh, karena masih banyak yang kebingungan membuat esai gitu, tipsnya bagaimana gitu untuk membuat esai yang judulnya itu buat tahun ini kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Oke, baik. Nah, di dalam membuat esai ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yaitu yang pertama, kita itu berusaha, bukan berusaha ya, memang harus jujur, jujur pada diri sendiri, pada orang yang akan membaca CV kita itu, membuat mereka itu mengenal diri kita. Karena kan di seleksi administrasi itu bagaimana seorang penyeleksi itu bisa mengambil kita begitu. Karena kan belum ada pertemuan, belum ada pembicaraan dengan orangnya langsung. Nah, jadi manfaatkanlah dalam menulis esai itu untuk mereka bisa mengenal kita itu siapa, kita itu orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang esai yang tahun saya itu kan aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itu justru malah lebih abstrak lagi gitu. Kayak apa sih yang harus dituangkan bahwa kontribusi saya untuk Indonesia ya setelah menyelesaikan studi seperti itu. Nah, kemudian kan ada rinciannya, yaitu harus mendeskripsikan diri. Nah, dalam mendeskripsikan diri itu uh, uh, kita perkenalkan diri kita sejujur-jujurnya. Maksudnya sejujur-jujurnya itu ya memang apa sih nilai-nilai yang kita anut, seperti itu. Pandangan-pandangan atau value-value apa yang kita junjung tinggi sebagai misalnya sebagai media Viveriati itu bagaimana gitu. Nah, jadi dalam perkenalan itu harus ada permainan bahasa lah, jangan langsung bisa diawali. Misalnya nama saya Media Viveriati, lahir di Tanah Sunda, misalnya Kuningan, Jawa Barat. Kemudian nama ini diberikan oleh orang tua saya dengan harapan bla 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 bla. Kemudian dilanjutkan dengan nilai-nilai terkait nama yang terkandung, arti nama yang terkandung dalam diri kita. Kemudian nilai-nilai yang kita anut selama ini sebagai manusia seperti itu. Nah, jadi perkenalan diri itu harus ada permainan bahasa. Nah, perkenalan ini itu termasuk dalam deskripsi diri tersebut. Nah, dalam deskripsi diri bukan hanya memperkenalkan diri secara personal, tetapi juga kita mulai ke arah yang lebih profesionalnya begitu. Misalnya sekarang mengambil jurusan kuliahnya apa, kenapa mengambil jurusan kuliahnya itu, misalnya. Kemudian memangnya akan membuat apa dengan masuk ke jurusan ini seperti itu. Nah, kemudian sebentar. Nah, di dalam esai itu kan kontribusi untuk Indonesia ya. Kemudian kita juga harus menuangkan
bagaimana background diri kita, ketertarikan kita juga, motivasi dan tujuan serta impian-impian yang ada pada diri kita. Selain itu, kita juga harus memperhatikan aturan penulisan ejaan dari PUBI atau EYD-nya ya, kemudian memerhatikan aturan jumlah kata, kemudian setelah esai yang kita susun itu beres, menurut kita itu udah selesai, jangan lupa untuk menanyakan pendapat kepada orang yang dipercaya terkait esai yang telah kita susun untuk dikoreksi atau dievaluasi. Biasanya uh, kalau misalnya kita kan setelah menulis itu biasanya berpuas diri ya, kayaknya udah bagus nih gitu. Tapi coba kita tanya ke orang lain, misalnya kesederhana aja ya. Coba um, minta ibu kita sendiri baca dan kita minta review beliau gitu dari ibu kita sendiri. Misalnya setelah ibu baca ini kira-kira ibu tuh memandang saya itu bagaimana sih, pribadi yang seperti apa sih. Nah itu sesederhana ke orang sekitar banget ya. Atau mungkin mau dibacakan oleh dosennya yang misalnya lebih berkompeten misalnya, atau kepada kakak tingkatnya yang sudah berpengalaman, itu bisa. Nah untuk kontribusi terkait esai yang sekarang tema kontribusi, nah itu tuh jangan sampai kita cuma ngomongnya aja. Jadi gini, yang pertama di beasiswa unggulan itu mencari orang yang unik seperti itu. Orang unik ini bisa dari berbagai hal, bisa dari emosionalnya, spiritualnya, ataupun kecerdasan kognitifnya seperti itu. Dicari orang yang unik. Kemudian dalam kita menyampaikan ide gagasan kita dalam esai juga tidak harus berlebihan juga, tidak juga yang sesederhana itukah gitu impian kita, tidak juga yang begitu. Kan ada misalnya saya ingin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, memajukan negara ini seperti itu. Nah, tapi perkataan-perkataan itu kan alangkah lebih bagusnya itu lebih ke menceritakan kita itu misalnya menemukan kasus apa di lapangan. Sederhana satu kasus saja di lapangan. Kemudian dengan peran kita sebagai mahasiswa, dengan peran kita sebagai mahasiswa di jurusan A, atau dengan diri kita yang sudah kita jelaskan sebelumnya di bagian deskripsi diri, kita itu bisa menyelesaikan si problem itu tuh bagaimana. Problem yang kita angkat di esai itu bagaimana. Nah, diusahakan dalam menuangkan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan itu juga benar-benar yang bisa kita lakukan begitu. Jadi di BU itu bukan dicari orang yang memiliki langkah besar, misalnya yang langkahnya langkah besar begitu, tapi orang-orang yang memiliki langkah-langkah kecil secara kontinu, baik itu untuk dirinya sendiri misalnya, upgrade diri dia sehingga dia bisa lebih berdampak pada lingkungan, sehingga dengan ada kehadiran dia, ada perbaikan di lingkungannya, itu juga menjadi penilaian positif begitu. Jadi di esai yang sekarang itu apa ya, diupayakan supaya lebih lebih jelas aja mungkin ya langkah-langkah sebagai penerima beasiswa unggulan itu selanjutnya itu mau ngapainnya itu bisa dijelaskan secara lebih rinci begitu. Mungkin itu kalau untuk esai. Nah, ya mungkin juga di ketentuannya sudah ada ya Teh terkait dengan jumlah kata, terus tadi ada poin-poin yang harus ada ya Teh, mulai dari deskripsi diri, terus juga peran yang dilakukan ya, dan juga cara mewujudkannya. Nah, mungkin itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu kaku juga ya Teh, mungkin lebih ke kayak menceritakan Ya, diri. tapi harus sesuai EYD. Pokoknya enak dibaca deh. Jadi pas kita baca itu kayak, oh tahu nih dia orangnya seperti ini gitu. Pastikan bahwa orang yang membaca esai kita itu tahu kita itu siapa dan orangnya seperti apa gitu. Nah, iya. Mungkin buat esai gitu ya Teh. Mm-mm. Nah, terkait kan esai itu berarti kan awal dari diwawancara, mungkin sebagian besar dilihat dari esai yang kita tulis juga ya Teh. Nah, mungkin Ya,
Jika lolos seleksi berkas kan berarti nanti masuknya ke seleksi wawancara. Nah, untuk di wawancara sendiri itu mungkin kisi-kisi pertanyaannya itu seperti apa gitu Teh, dan tips untuk menjawabnya mungkin. Wawancara itu yang pertama itu harus